Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, para guru yang saya hormati, serta rekan-rekan siswa yang pastinya saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya, mengapa pendidikan itu penting? Pendidikan penting karena pendidikan merupakan suatu pilar fundamental bagi perkembangan individu dan masyarakat suatu bangsa, karena memiliki dampak yang luas dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dunia kerja dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka nantinya. Pendidikan juga berperan sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, pendidikan juga membentuk karakter dan moral individu, menanamkan nilai-nilai etika, serta mempromosikan toleransi dan pemahaman antar budaya. Yang penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Di sisi lain, pendidikan juga mendorong inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan global. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya merupakan hak dasar setiap individu, melainkan juga merupakan kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Sebagai contoh, seorang anak yang mendapatkan pendidikan yang baik sejak dini akan memiliki kemampuan berpikir yang kritis, mampu memecahkan masalah, dan memiliki keterampilan sosial yang lebih baik. Anak-anak ini ketika dewasa akan menjadi individu yang produktif dan mampu bersaing di pasar kerja yang nantinya akan semakin kompetitif. Selain memberikan pengetahuan, pendidikan juga berperan penting dalam pembentukan karakter, di mana sekolah tidak hanya diajarkan tentang matematika, sains, atau bahasa, melainkan juga tentang nilai-nilai seperti kejujuran,
tanggung jawab, dan kerjasama. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan menjadi landasan kita dalam berinteraksi dengan orang lain dan membuat keputusan yang bijak dalam hidup. Contoh nyata dari pentingnya pendidikan karakter adalah ketika kita melihat seseorang yang sukses bukan hanya karena kecerdasan akademisnya, melainkan juga karena integritas, etika kerja, dan kemampuannya dalam berkolaborasi maupun berkomunikasi dengan orang lain. Pendidikan karakter membantu kita menjadi manusia yang utuh dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin dan hati yang baik. Dalam hal ini, pendidikan juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, yang dimana mempengaruhi efektivitas dan pemerataan aksesnya. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda yang di mana itu menyebabkan ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan. Kualitas pendidikan juga menjadi suatu masalah dengan kurangnya sumber daya seperti buku, teknologi, dan infrastruktur yang memadai di banyak sekolah, terutama di daerah-daerah tertinggal. Tantangan lainnya termasuk kurikulum yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin hari terus berkembang, serta metode pengajaran yang belum sepenuhnya mampu mendorong kreativitas dan keterampilan berpikir yang kritis. Selain itu, beban administratif yang tinggi dan kurangnya dukungan profesional untuk guru juga menghambat dalam proses pembelajaran yang efektif. Dalam konteks global, tantangan ini diperparah oleh perubahan cepat dalam teknologi dan ekonomi yang menuntut sistem pendidikan untuk terus beradaptasi dan memperbarui pendekatannya agar dapat mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Disinilah guru memainkan peran penting atau sentral dalam multifasat dalam pendidikan yang melampaui sekedar penyampaian materi pelajaran. Sebagai pengajar, mereka bertanggung jawab dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kurikulum, sambil menggunakan metode pembelajaran yang inovatif untuk memastikan pemahaman siswa itu tersampaikan. Guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya masing-masing, memberikan arahan dan dukungan emosional, serta membantu mereka dalam mengatasi berbagai tantangan akademis dan personal. Sebagai motivator, guru membangkitkan semangat belajar dan mendorong siswa untuk mencapai prestasi terbaik mereka. Selain itu, guru juga menjadi evaluator yang dapat menilai kemajuan siswa dalam memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan. Dalam peran mereka sebagai pengelola kelas, guru juga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta menegakkan disiplin dan keteraturan. Guru juga bertindak
sebagai role model yang menunjukkan perilaku dan nilai-nilai positif yang dapat dicontoh oleh siswa. Dengan peran-peran ini, guru tidak hanya berkontribusi pada perkembangan akademis siswa, melainkan juga pada pembentukan karakter dan moral mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi juga memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi, proses belajar mengajar akan menjadi lebih dinamis dan lebih interaktif. Akses terhadap sumber belajar pun menjadi lebih mudah dan luas. Namun, kita juga harus bijak dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Jangan sampai teknologi justru menjadi penghalang atau membuat kita terlena sehingga melupakan esensi dari proses belajar itu sendiri. Pendidikan jarak jauh yang diperkenalkan akibat pandemi COVID-19 telah membuka mata kita akan potensi besar dari teknologi dalam pendidikan. Namun, kita juga harus memastikan bahwasannya semua siswa harus memiliki akses yang sama terhadap teknologi agar tidak terjadi kesenjangan digital yang akan memperburuk ketimpangan pendidikan. Menatap masa depan, pendidikan akan mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat global. Teknologi digital seperti pembelajaran online, kecerdasan buatan, dan realitas virtual akan semakin terintegrasi dalam proses pendidikan atau belajar mengajar, yang memungkinkan akses yang lebih luas dan metode pembelajaran yang lebih personal dan interaktif lagi nantinya. Kurikulum akan lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Selain itu, pendidikan akan lebih terhubung dengan dunia kerja melalui program magang dan kerjasama industri, memastikan siswa untuk siap akan tantangan profesional di masa depan. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa akan menjadi standar dengan guru yang berperan sebagai fasilitator dalam membimbing siswa untuk perjalanan belajar mereka. Namun, untuk mewujudkan masa depan ini, perlu adanya investasi yang signifikan dalam infrastruktur teknologi, pelatihan guru, serta kebijakan yang mendukung akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di negeri ini. Mengatasi kesenjangan yang ada dan memastikan bahwa kesempatan pendidikan yang adil dan inklusif dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di negeri ini. Baik, hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang paling berharga yang dimiliki oleh suatu bangsa. Melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun masa depan individu, melainkan juga masa depan bangsa. Oleh karenanya, marilah kita semua, baik pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan siswa, bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Mari kita jadikan pendidikan sebagai prioritas utama
dalam pembangunan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk terus berjuang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita wujudkan cita-cita besar ini dengan penuh semangat dan dedikasi. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.